Nah kemarin kan kita bahas yang 4 itu ya, yang finansial, health, sosial, Emosional emosional, sama dan spiritual. spiritual. Nah, ketika orang fokus dulu dengan dirinya, merancang goal untuk dirinya, itu biasanya goal atau dream atau cita-cita atau target kehidupannya seringkali dirancang tidak benar, dirancangnya tidak pas gitu. Makanya kalau di pelajaran NLP ya, Neuro Linguistic Programming, itu ada namanya WFO, Well Formed Outcome ya. W Well, form, form bentuk ya. form, Form outcome. outcome. Jadi bentuk yang benar dalam merancang outcome. Outcome itu target tadi, tujuan orang tersebut. Kenapa ada well berarti ada bad, bad form outcome. Ada cara merancang goal yang bad. Salah satunya merancang goal yang bad itu adalah hanya berfokus pada satu, me, apa namanya, tidak mengindahkan yang lain. Akhirnya malah yang satu itu jadi acak-acakan. Nah makanya salah satu bentuk well form outcome itu harus meliputi empat-empatnya dalam merancang goal. Jadi nggak boleh hanya finansial saja, nggak boleh hanya eh, health saja, kesehatan saja, nggak boleh hanya sosial emosional saja, nggak boleh hanya spiritual dalam konteks mahdoh saja, gitu. Jadi well form outcome itu harus meliputi empat-empatnya. Empat-empatnya itu finansial harus jadi target finansial itu, karena kalau finansial nggak jadi target Ketiganya nggak bisa fokus menurut aku nggak jadinya. bisa. Kalau financial nggak bisa ditarget, sosial emosionalnya gimana? Iya. Seorang laki-laki yang nggak bisa punya penghasilan, kehidupan sosial emosionalnya pasti terganggu. Di keluarga juga akan terganggu karena dia nggak bisa gitu. Seorang perempuan pun dalam konteks ekonomi harus menjadi target ekonomi dia. Kalau misalnya dia punya paham bahwa perempuan gak harus nyari nafkah, di mana target finansial dia? Dia melatih keterampilan sehingga tidak membuang uang. Contoh, kalau nanti dia nggak kerja tapi kerja di rumah, kan ada yang nggak kerja di luar maksudnya. Kalau seorang ibu rumah tangga tidak kerja di luar, tapi kan berarti kerjanya di rumah. Kan ada kalimat gini, Gil. Kalau seorang ibu rumah tangga nggak kerja, hanya di rumah, itu kalimat itu salah. Kenapa, Gil? Ibu rumah tangga nggak kerja di luar, hanya di rumah. Kalau ada seorang ibu rumah tangga nggak kerja di luar, dia hanya di rumah, itu kalimat itu salah. Kenapa? Hanya di rumah ini mengacu ke kerjaan apa kehidupan semuanya di rumah. Gini, ada kalimat gini nih. Kalau seorang perempuan nggak kerja di luar, dia hanya sebagai ibu rumah tangga. Itu kerjaan juga. Itu kesalahannya menganggap ibu rumah tangga bukan pekerjaan. Oh, oke. Padahal pekerjaan ibu rumah tangga itu pekerjaan besar. Itu juga menghasilkan finansial. Ka- Kalau dia nggak punya keterampilan masak, berarti siapa yang masak? Orang lain kan? Pembantu. Dia harus bayar pembantu. Berarti kan ketika dia bisa masak, artinya dia menghasilkan uang. Ketika orang tidak mengeluarkan uang, artinya dia menghasilkan uang. Gitu. Itu. Ketika berobat itu mengeluarkan uang, berarti sehat itu merupakan menghasilkan uang. Gitu. Ketika berbohong itu membuat orang tidak dipercaya, sehingga proyek tidak dia dapat, Jujur, malah berarti jadi jujur dipercaya. adalah dipercaya sehingga dia dapat proyek. Berarti jujur itu menghasilkan Uang. uang. Dalam kalau konteksnya gitu. Ya, jadi perempuan yang tidak kembali ya, ketika seorang perempuan dalam konteks tidak mencari nafkah, bukan berarti dia nggak punya tujuan finansial. Dia harus punya tujuan finansial. Ada beberapa youtuber tuh ya yang pinter sekali mengolah keterampilan di rumah sehingga penghasilan suaminya bukannya habis tapi malah digandakan. Iya. Karena dia di rumahnya bagus tuh, ada, saya nggak sebutin ya, dia dapat orang Kanada kalau nggak salah ya. Jadi perempuan Indonesia tapi dapat orang Kanada. Dia
sebagai seorang ibu tuh terampil banget gitu. Itu beruntung banget tuh orang Kanada itu dapat orang Indonesia tuh. Akhirnya apa? Penghasilannya bisa dihemat. Akhirnya dia bisa beli rumah di Kanada, bisa beli kendaraan. Artinya sebagai seorang ibu rumah tangga yang punya kecerdasan finansial, punya target-target finansial, meskipun dia nggak bekerja, mengelola uang yang diberikan suami, malah dia jadi YouTube juga sambil masak itu dia ngevlog apa namanya bikin konten juga gitu kan. Itu namanya target-target finansial seorang perempuan. Jadi maksud saya nggak ada orang yang merancang 4 goal dengan tidak boleh mengindahkan salah satunya, itu nggak boleh. Misalnya hanya 3 aja, spiritual, sosial, emosional, finansial. Kesehatan diabaikan. Jadi selama akhir kuliah, melalui keterampilan, cari kerja, kesehatan diabaikan. Nanti itu ketika tujuan 3 tercapai, tujuan yang 3 tercapai ini akan dijatuhkan oleh salah satunya. Nah, jadi gitu kan, dia mencapai kekayaan, sosial, emosional bagus, jadi di masyarakat bagus, spiritualnya ya insya Allah bagus, sekarang begitu rajin, tapi digerogoti oleh penyakit. Akhirnya kan yang lainnya ditarik karena sakit, jadi nggak bisa bertetangga, bolak-balik UGD kan gitu. Atau dia bagus setiap hari olahraga, ya. Olahraga setiap hari, ya mungkin karena nggak punya uang, dia setiap hari olahraga, sosial emosionalnya bagus, spiritualnya bagus, ya. Tapi finansialnya nggak ada. Nanti ketika badannya kekar, hubungan masyarakatnya bagus, ibadahnya bagus, akan ditarik gara-gara finansialnya nggak ada. Ya dia lama-lama kan gimana? Nggak ada finansial. Lama-lama kebutuhan protein nggak terpenuhi, masa otot mulai menurun gitu. Karena nggak ada keuangan, nggak ada uang, kan lama-lama kalau nggak ada uang, Akil tahu nggak? Kalau nggak ada uang itu lama-lama turun kehidupan sosialnya mulai turun. Bergaul dengan ini kan nggak bisa, mulai turun lagi bergaul dengan yang finansialnya, strata finansialnya sama, nggak bisa juga, terus turun sampai level yang sangat rendah, sampai bergaul dengan sangat yang kan mohon maaf ya orang yang secara finansial kurang bagus itu, beberapa kita menemukan kualitas kehidupannya itu juga nggak bagus. Kualitas hubungan sosialnya juga nggak bagus. Saling ngutang-ngutang. Ya kan gimana coba, sama-sama nggak punya uang gaul coba. Kan akhirnya akan gimana? Kan sosial emosionalnya jadi buruk. Akhirnya malah saling benci, saling ngomongin, saling ngutang nggak dibayar. Itu kan. Atau semuanya lah. Apalagi yang spiritual, udah dia badannya hebat, sehat, keuangannya bagus, mapan, di masyarakatnya bagus, keluarganya juga bagus. Tapi kalau spiritualnya nggak ada, semuanya bakal habis. Sebelum ngomongin akhirat dia sudah habis di dunia, karena dia akan terutama nanti kalau dia sudah mulai mengalami masa-masa kontemplasi, dia mengalami sebuah kekeringan jiwa. Mungkin masih muda umur 40 masih sukses itu, dia belum mengalami yang disebut dengan kekeringan jiwa gitu. Tapi kalau udah mulai naik dia mulai memikirkan hakikat kehidupan. Dia akan melihat apa yang dilakukan selama ini, kok nggak terhubung sama sekali dengan tujuan dia kembali gitu. Makanya salah satu pelajaran naik gunung itu. Naik gunung itu tujuannya apa coba? Untuk summit sampai di atas, sampai puncak. Salah. Itu ada pelajaran dari Sherpa, Sherpa yang di Himalaya. Itu ada kalau di kita apa yang di Rinjani gimana? Aduh, Porter ya. Kalau di sana kalau di sini bukan Sherpa ya, namanya Porter. Kalau di sana Sherpa itu sebenarnya awalnya dari sebuah suku di lereng Himalaya. Emang suku itu suku yang terbiasa naik turun gunung bersalju, jadi kuat ya. Makanya dia suku itu salah satu profesi tren di suku tersebut sebagai guide naik gitu. Nah, itu Sherpa itu ngasih tahu ketika sebelum memandu para pendaki Himalaya itu, ngasih tahu. Biasanya ditanya seperti ini, tujuan kamu naik Himalaya itu apa? Rata-rata jawabannya gitu.
Iya. sampai di puncak. Salah. Apa tujuannya? Kembali lagi ke bawah dengan selamat. Kembali ke rumah dengan selamat. Ya. Itu kan. Jadi asumsikan gunung itu sebuah puncak kesuksesan. Apa itu tujuannya? Kan kembali dengan selamat. Dalam konteks kehidupan, kembali dengan selamat artinya Ke menghadap Allah dengan selamat. Nah di sini yang makanya puncak dari semua tujuan itu sebenarnya ada di yang keempat. Yang satu finansial, sosial, emosional, kesehatan, semuanya diarahkan ke sini. Kalau bisa mah sebetulnya ini nggak usah ada, yang keempat nggak usah ada. Kenapa? karena Harus secara inklusif dia masuk ke dalam 3 harusnya. Tapi kenapa kita munculkan? Karena sering orang lupa gitu. Harusnya kan ketika dia membangun badannya, membangun tubuhnya, membangun ototnya, rangkanya diperbaiki gitu. Itu tujuannya untuk spiritual harusnya supaya ke Mekah nanti bagus ketika dia berdharma sosial badannya sehat gitu, nggak di kursi roda. Kan alangkah asiknya ya Gil, ketika mau nyampe kemampanan finansial gitu, kita datang ke tempat bakti sosial itu dengan sehat gitu. Ini kan ada karena dia mapan finansial, kaya raya, datang ke tempat sosial untuk menyerahkan bantuan itu dengan kursi roda gitu kan. Ya bagus, tapi alangkah luar biasanya kalau datang dengan sehat. Nggak usah dituntun-tuntun gitu. Ketika bangun hubungan sosial emosional tujuannya juga harus spiritual. Ketika kita mengejar kemapanan finansial tujuannya juga untuk spiritual. Ini sebetulnya boleh nggak ada asal semua 3 ini inherent, dia sudah inherent emang ada di udah dalam. sebagai dasar dari 3 ini. Harusnya. Tapi suka kalau nggak dimunculkan suka nggak lupa akhirnya kita munculkan aja 4. Kalau apapun misalnya Akil mau sesukses apapun itu harus keseimbangannya harus ada gitu. Contoh dia hebat di kantor jadi direktur jadi BOD, tapi rumah tangganya ancur-ancuran. Sukses di luar itu kan untuk dibawa pulang. Dia hebat di luar pas di rumah anak istrinya wah cerai-berai gitu kan. Sedih hidupnya. Untuk apa gitu. Kan ada orang yang sukses di luar, wah di luar hebat dipuji-puji, tapi di keluarganya wah acak-acakan, ancur-ancuran. Nah itu sosial emosional. Sosial emosional itu meliputi membangun relasi keluarga dan saudara, membangun relasi dengan tetangga. Makanya orang yang punya tujuan sosial emosional ke masjid itu bukan hanya tujuan spiritual. Beribadah itu bukan hanya tujuan spiritual dalam konteks mahdoh, tapi sudah untuk interaksi sosial juga di masjid. Makanya di masjid bergaul gitu. Supaya secara sosial emosional juga bagus di masjid. Makanya kan berjamaah itu kan di Islam itu di setengah wajib itu kan untuk laki-laki. Tapi kenapa perempuan nggak wajib ya berjamaah di masjid? Kurang tahu. Karena laki-laki itu sibuk kali ya, kalau nggak semi diwajibkan jamaah di masjid mungkin dia nggak akan ketemu dengan laki-laki yang lain. Mungkin ini. Kalau perempuan nggak Ibu-ibu namanya ibu-ibu mah nggak ada momen di masjid juga bikin. Makanya ibu-ibu nggak wajib berjamaah aja udah tempat-tempat pertemuan interaksi sosialnya lebih banyak daripada bapak-bapak. Jadi kalau diurutkan dari yang pertemuan pertama, tujuan hidup manusia hidup apa sudah kita petakan, dan merancang tujuan syaratnya bagaimana. Nah salah satunya itu. Nah nanti untuk membuat goal statement harus pakai teknik SMART kayak gitu, itu lebih detailnya itu. Lebih detailnya ini kalau di podcast seperti ini lebih ke paradigmanya aja ya. Biasanya kalau di training itu peserta dituntun untuk benar-benar menuliskan di kertas. Oh benar langsung nulis. Gimana kasus mereka berarti? Jadi ketika dia membuat statement goal, gitu, Akil juga nanti harus buat tuh statement goal tahun sekian ini. Periksa kesehatannya sudah ada belum? Berarti kalau belum ada, ya nanti saya ke kantor sambil lari misalnya, ke kantor sambil bike to work gitu. Jadi artinya kalau belum ada ya terus tulis biar kesehatannya masuk.
gitu. Finansialnya di mana? Kemampuan finansial level berapa? Sampai seberapa triliun, berapa miliar, harus ada target-target finansial. Spiritualnya di mana? Harus ada. Gitu. Spiritualnya, baik secara spiritual itu artinya secara kifayah dan secara ain tadi. Oh ini menempati amanah ini fardu kifayah saya nih. Gitu. Menempati amanah sebagai ini kan ini target ya. Jadi menempati amanah sebagai ini, entah sebagai tokoh bisnis, tokoh budaya, tokoh politik, tokoh militer, tokoh di bidang lingkungan. Nah itu fardu kifayah. Dia harus jadi target. Jadi kata-kata tokoh itu mewakili tujuan yang kedua tadi, khalifah. Jadi pemimpin. Jadi dimanapun kita harus punya target jadi pemimpin. Karena kita diminta jadi pemimpin. Nah untuk jadi pemimpin ya harus belajar dipimpin. Kalau dipimpin aja kita nggak bisa bekerja sama, ya mau mimpin nanti ya otoriter. Ya. Cukup hari ini. Dari itu tuh aku ada 2 pertanyaan ya. Ya. Sebenarnya ini satu pembahasan, satu pertanyaan sih. Buat pembahasan ini. Soalnya kan kalau di lingkungan aku kan lingkungan seni ya. Banyak yang latar belakangnya beda-beda. Terus banyak juga yang di sosial emosional nih kalau ketemu tuh bagus. Cuman emosional dia tuh secara pribadi tuh nggak bagus gitu. Kelihatan dari kalau lagi cerita nih deep talk terus dia kasih tahu gimana rasanya. Ada problem-problem. Iya. Kayak yang aku rasakan gitu karena didikan ayah gitu. Jadi melihat hal itu tuh jadi kayak lebih kok yang gini dipermasalahin gitu. Padahal setelah aku pikir-pikir lagi latar belakang mereka juga emang beda-beda gitu. Yang dimana didikan keluarganya beda jauh gitu. Ya kalau problem-problem sosial yang dialami seseorang itu ya mirip ketika Akil melihat, bagi Akil itu bukan problem, bagi dia masih jadi problem. Mirip kalau saya umpamakan ayah di tempat nge-gym itu sudah ngangkat barbel di 15 kilo gitu ya. Dia 5 kilo aja kayak capek banget gitu. Mungkin bisa jadi gitu karena Akil sudah terbiasa digembleng dengan pendidikan sosial emosional gitu. Terbiasa gitu. Artinya sudah ada otot-otot itu. Jadi semuanya juga ada otot-ototnya, ada otot finansial, makanya perlu financial exercise. Financial exercise itu merasakan bagaimana berjibaku dengan investasi pada diri sendiri ya. Kan orang sebelum berinvestasi ke orang, dia kalau punya modal ya biasanya akan investasikan ke usahanya sendiri. Wah di situ kan latihan otot finansialnya luar biasa. Otot sosial emosional, bergaul itu nggak langsung bisa hebat loh ya. Ngalamin dibully segala macam biasa itu. Yeah. Nah itu kan otot-ototnya sudah mulai tumbuh. Kalau otot yang kesehatan jelas mah itu mah ya. Otot spiritual itu juga ada ototnya. Kita nanti bicara otot spiritual ya. Oh boleh. Pertemuan berikutnya. Otot-otot spiritual juga harus dilatih. Karena ada berhubungan dengan otot spiritual juga nggak semuanya orang menganggap ini sebagai sebuah latihan spiritual muscle ya. Nah makanya ketika Akil melihat tadi teman yang gitu kok masih menjadi masalah dia. Iya. Jangan nganggap rendah. Tapi juga di sisi lain mungkin finance dia lebih tinggi. Terlatih ototnya dibanding aku berarti. Iya betul. Secara finance mungkin dia lebih tinggi ototnya, tapi secara emosi bisa jadi levelnya masih di bawah Akil, level barbel yang diangkatnya. Jadi memang barbel kehidupan ini seperti dumbbell yang ada dumbbell sosial emosionalnya dia masih di 5 kilo, Akil sudah di 20 kilo. Gitu. Terus dumbbell yang financialnya aku masih 5 kilo dia udah 20 kilo misalnya gitu. Bisa jadi. Tapi ingat ya, dumbbell finansial bukan berarti uangnya lebih banyak. Harus diketahui. Tapi kapasitas mengelola uang itu namanya dumbbell gitu. Bukan karena dia punya uang, karena ada support orang tua di belakangnya, belum tentu loh ya.
Yang dimaksud apa nih? Apanya? Dia secara finansial lebih banyak uangnya. Yang dimaksud ini? Oh nggak tahu, kan mungkin tadi aku bilang mungkin Mungkin. nggak tahu juga. Belum tentu, karena kalau dia uangnya lebih banyak dari akil tapi dapat dari orang tua yang punya jatah bulanan untuk jajan, itu bukan itu yang dimaksud double finansial. Dia punya otot finansial lebih kuat dari kita, itu artinya dia sudah bisa mengelola keuangan, nyari dengan keterampilannya, dengan kecerdasan finansialnya, dia sudah bisa mengumpulkan uang secara mandiri di level itu dan pernah jatuh bisa ngumpulin lagi di situ. Itu berarti emang kapasitasnya sudah di level itu. Jadi uang itu bukan sekedar uang. Uang itu adalah salah satu indikator kemampuan seseorang. Asal memang didapatnya sendiri ya, bukan warisan atau undian. Undian sendiri, kenapa undian bukan termasuk bagian dari ukuran kemampuan finansial? Yang namanya undian itu kan gambling. Ciri-ciri gambling itu nggak bisa diulang lagi. Gitu. Dia menang ya mungkin sekalinya itu, berikutnya nggak menang lagi. Artinya dia gambling. Contoh seorang investor atau seorang gambling dilihat dari polanya. Kalau dia kadang menang, pas investasi kadang-kadang dapat gitu. Tapi berikutnya lagi nggak dapat malah dapat. Kalau investor itu dia, karena investor itu sebuah ilmu, dia bisa ngelihat pola. Makanya seorang investor itu bacaannya mungkin jauh lebih banyak, buku-buku yang dibacanya, ngelihat layar, ngelihat pergerakan, itu beneran seorang investor tuh. Bahkan sekarang zaman AI, dia belajar ke AI, dia bikin AI agent untuk memprediksi investasi. Itu serius. Tapi kalau seorang penjudi, dia alasan investasi, nanam di forex apa, tapi dianya sendiri males gitu, nggak belajar. Nah itu bukan investasi, itu judi. Nah meskipun uangnya banyak, dia ototnya lemah sebetulnya, otot finansialnya. Gitu. Jadi hari ini fokus ke ini ya. Nanti ngomongin otot spiritual, termasuk ya otot-otot yang lain. Cukup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.